Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desrima Taqwatul Razakna dengan NIM 1222644. Saya dari kelas RC. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan tugas manajemen industri farmasi, yaitu perbedaan CPOB 2018 dengan CPOB 2024. Sebelumnya kita harus tahu apa itu CPOB. CPOB yaitu cara pembuatan obat yang baik, yaitu pedoman atau standar yang ditetapkan untuk memastikan proses produksi obat memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat. Tujuannya agar obat yang dihasilkan aman digunakan oleh konsumen dan memenuhi standar yang telah ditentukan secara nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya yaitu sistem manajemen mutu CPOB 2018, yaitu tentang menekankan pembuatan SOP untuk setiap proses, fokus pada koreksi masalah setelah terjadinya, dan penekanan pada kontrol mutu atau QC sebagai pemeriksaan akhir muncul. Sedangkan pada CPOB 2024 yaitu mengintegrasikan pendekatan Quality Risk Management atau QRM di setiap tahapan, fokus pada pencegahan masalah sebelum terjadinya, mengadopsi konsep Quality by Design atau QBD, memastikan mutu dibangun sejak awal proses, dan penekanan pada manajemen mutu secara keseluruhan termasuk pelibatan semua bagian QC operasional berbasis data dan teknologi. Selanjutnya yaitu bagian fasilitas dan peralatan. Pada CPOB 2018 yaitu desain fasilitas konvensional yang memenuhi persyaratan dasar kebersihan, kontrol lingkungan manual seperti temperatur dan kelembapan, dan alur kerja tidak selalu mempertimbangkan risiko kontaminasi silang terjadwal atau periodik. Sedangkan pada CPOB 2024 menggunakan desain berbasis risk-based approach untuk meminimalkan kontaminasi. Pemantauan lingkungan dilakukan secara otomatis dengan sensor real-time. Alur kerja dirancang ulang untuk memastikan pemisahan yang ketat antara area bersih dan area kotor, didukung real-time monitoring. Nah, selanjutnya yaitu ada dokumentasi dan data integrasi. Pada CPOB 2018, dokumentasinya masih berbasis kertas, risiko kehilangan data ataupun pencatatan manual yang tidak konsisten, dan tidak semua dokumen memiliki fitur keamanan seperti audit trail. Nah, sedangkan pada CPOB 2024 seluruh dokumentasi menggunakan sistem elektronik yang lebih aman dan efisien, mengadopsi prinsip ALCOA plus atau attributable, legible, contemporaneous, original, akurat, dan konsisten, dan sistem audit trail untuk mencatat semua perubahan dokumen secara otomatis, teknologi cloud untuk akses global. Nah, selanjutnya yaitu validasi dan kualifikasi. Pada CPOB 2018, validasi dilakukan hanya di awal proses produksi atau pengadaan alat baru, dan kualifikasi peralatan dilakukan secara periodik tanpa integrasi data real-time peralatan baru. Sedangkan pada CPOB 2024 yaitu penerapan continuous process verification, di mana validasi dilakukan terus-menerus menggunakan data real-time. Validasi mencakup seluruh siklus hidup produk dari pengembangan hingga distribusi. Peralatan dipantau secara digital untuk memastikan kinerja optimal setiap saat. Standar kualifikasi lebih ketat termasuk pelatihan operator secara berkala. Selanjutnya yaitu tentang lingkungan dan keberlanjutan. Pada CPOB 2018, fokus utama produksi tanpa perhatian besar terhadap dampak lingkungan, dan limbah industri dikelola dengan metode tradisional. Nah, pada CPOB 2024, penekanan pada efisiensi energi, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah berkelanjutan, dan mendorong produsen untuk menerapkan praktik green manufacturing. Selanjutnya yaitu pada pengawasan produksi. Pada CPOB 2018, pengawasan proses dilakukan secara manual oleh operator. Penggunaan teknologi terbatas pada alat produksi tertentu, risiko kesalahan manusia masih tinggi, mempertimbangkan risiko kontaminasi silang. Sedangkan pada CPOB 2024, adopsi teknologi canggih seperti IoT
AI, dan real-time monitoring, sistem otomasi untuk meminimalkan intervensi manusia dan meningkatkan akurasi, dan penerapan konsep industri 4.0 di bidang farmasi potensi risiko. Selanjutnya yaitu pelatihan dan kompetensi sumber daya manusia. Pelatihan dilakukan secara formal dan bersifat umum. Evaluasi kompetensi tidak selalu dilakukan secara berkala. Pelatihan berbasis kompetensi dengan fokus pada area kerja spesifik, penggunaan teknologi seperti simulasi virtual untuk pelatihan yang lebih realistis. Evaluasi kinerja karyawan dilakukan secara rutin untuk memastikan kesiapan kerja produk. Nah, selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap regulasi internasional. Pada CPOB 2018 mengacu pada pedoman lokal dan sebagian dari WHO GMP. Masih ada kesenjangan dengan regulasi global seperti FDA dan EU GMP. Selanjutnya pada CPOB 2024 seluruh pedoman diselaraskan dengan standar internasional ICA, FDA, EU GMP dan mempermudah ekspor produk farmasi ke pasar global. Sekian perbedaan antara CPOB 2018 dan 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.